Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 4 di pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6 untuk subtema yang ke-4. Itu artinya setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan memasuki tema yang ketiga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya anak-anak. Bacalah teks bacaan berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siapa yang mau membantu ibu membacakan bacaan menunggangi gajah? Saya, Bu. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun. Dilanjut. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Tepuk tangan. Terima kasih ya sudah membantu ibu membacakan cerita menunggangi gajah. Selanjutnya di sini diskusikan dengan temanmu makna kata dari menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, aba-aba. Selanjutnya kalian buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata tadi ya, menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Selanjutnya amatilah gambar di samping ini. Lakukan pengamatan tentang benda-benda tersebut. Amatilah benda pada gambar satu persatu. Tulislah nama benda dan sebutkan ciri-ciri dan bagaimana bentuk benda. Selanjutnya buat kesimpulan seperti biasanya ya. Sekarang ayo bacakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Apa manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jauh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Bagaimana manfaat mematuhi aturan di dalam rumah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Selanjutnya, coba lakukan kegiatan antrian membeli tiket masuk ke kebun binatang bersama teman kelasmu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Benny, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang, ada 48 ekor. Kandangnya ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi 48 dengan 4, yaitu jumlahnya 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor.
Selanjutnya kerjakan soal berikut seperti yang kemarin ya. Ini pembagian beruntun. 16 dibagi 8 dulu, lalu dibagi 2. 45 dibagi 3, lalu dibagi 5. 33 dibagi 11 dulu, baru dibagi 3. Dan seterusnya sampai nomor 10. Selanjutnya di sini ada soal latihan yang bisa kalian gunakan untuk mengasah kemampuan kalian ya dalam memahami pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Bermain di tempat wisata bisa membuat hati kita merasa, ini tinggal mengulangi ya, sudah dibahas di sebelumnya. Tempat di bawah ini yang termasuk tempat wisata adalah kantor, toko, pantai ya. Mematuhi aturan di tempat wisata wajib dilaksanakan bagi semua siswa saja, guru saja, semua pengunjung ya. Semua pengunjung. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, 4, 3 hasilnya adalah 5. 28 dibagi 4 hasil dari operasi pembagian di atas adalah apakah 6, apakah 7, apakah 8 hasilnya adalah 7. Operasi pembagian di bawah yang hasilnya benar adalah 10 dibagi 1 10, 24 dibagi 4 adalah 8, 27 dibagi 3 adalah 9, yang ini ya, 27 dibagi 3 adalah 9, 56 dibagi 7 dibagi 2, nah ini bisa dikerjakan. 54 dibagi 6 dibagi 3, itu bisa kalian lakukan dengan pembagian beruntun ya, dibagi dulu dengan ini lalu dibagi dengan ini. Nomor 9, ketika berwisata ke danau ada 18 pengunjung lain yang ingin naik perahu. Jika ada 3 perahu yang siap digunakan, ini 18 dibagi dengan 3 ya. Coba kalian hitung. Nanti kalau jawabannya belum tahu, nanti bisa bertanya kepada ibu dengan cara meninggalkan pesan di kolom komentar, akan ibu jawab. Ada 30 siswa kelas 6 ikut berwisata ke Museum Borobudur. Bu guru membagi menjadi 5 kelompok, maka setiap kelompok ini 30 ini dibagi dengan 5. Ini kemarin sudah ya, jadi tinggal mengulangi. Budi dan keluarganya baru saja pulang liburan dari Pantai Sanur. Membawa oleh-oleh berupa 32 gantungan kunci akan dibagi kepada 8 temannya, jadi 32 dibagi 8. Siswa SD Sinar Brilian yang akan mengikuti kegiatan wisata ke kebun binatang berjumlah 66 siswa. Dibagi ke dalam 3 bus, yaitu 66 dibagi 3. Ketika berwisata ke pantai, Andi bermain air laut dan ditemani ayahnya. Air laut termasuk benda titik-titik, padat, bergerak, cair. 14. Benda-benda di pantai di bawah ini termasuk benda padat, jus, air kelapa, pasir. Benda-benda pada taman bermain terdapat benda cairnya, perosotan, kolam renang, ayunan. Ketika berada di kebun binatang, Ani banyak melihat penjual balon berbentuk binatang. Udara yang terdapat pada balon termasuk benda gas cair padat. Saat berada di kebun binatang, Riko melihat seorang petugas memberi minum seekor kuda dengan air di dalam ember. Air termasuk benda cair. Ciri-cirinya, nah ini bisa kalian lihat. Aturan di tempat wisata yang harus dilakukan dengan baik. Hal itu supaya para pengunjung bisa A, B, C. Ini sudah ya, tinggal mengulang, ini kemarin sudah. Ketika berwisata ke pantai, seorang petugas penjaga pantai melarang para pengunjungnya berenang terlalu jauh. Hal itu ditaati para pengunjung demi, sudah ya, ini tinggal mengulang di pembelajaran sebelumnya sudah ibu bahas. Membersihkan sampah selesai bermain di tempat wisata adalah hal yang baik. Dengan demikian, maka tempat wisata tersebut akan terjaga. Ini juga sudah. Kegiatan di bawah ini tidak baik dilakukan ketika di rumah, juga sudah dibahas ya di pembelajaran kemarin, tinggal mengulangi saja. Jika setiap anggota keluarga mematuhi aturan di rumah dengan baik, maka keluarga tersebut bisa titik-titik. Baca dulu bacaan ini, lalu kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 23 sampai 25. Di mana para siswa kelas 2 SD Cahaya Mulia pergi berwisata? Siapa saja yang bermain air? Apa yang dilakukan para penjaga pantai? Selanjutnya di sini ada pertanyaan.
pertanyaan isian ya, harus diisi. Di sini tidak ada pilihannya untuk menjawab, jadi kalian harus mencari jawabannya sendiri. Bermain di tempat wisata sebaiknya diawasi oleh titik-titik. Ketika pergi ke pantai, Bayu membeli buah kelapa. Air kelapa yang ada di dalam buahnya termasuk benda titik-titik. Saat berada di tempat wisata, kita sebaiknya membuang sampah di titik-titik. Aturan di rumah dibuat agar orang-orang yang ada di rumah selalu merasa titik-titik. Kayu yang ada pada perusahaan termasuk benda padat. Ciri-cirinya adalah seperti titik-titik. Jika kalian mengerjakannya, silakan di-pause videonya supaya kalian bisa mudah untuk mencatatnya. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau bertanya kepada ibu di sini dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah akan ibu bantu menjawab. Demikian tadi anak-anak pembahasan yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada tema yang ketiga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.